dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah baik tempat ini maupun lewat siaran langsung dimanapun kita berada, salam damai sejahtera, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Kita segera mulaikan ibadah pada sore hari ini. Saya undang bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan dari nyanyian yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Kita ulangi kurnya dan doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita angkat tangan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Karena manusia sudah berbuat dosa semua, maka manusia juga mengalami air mata, mengalami Tuhan masalah-masalah karena hidup dalam suasana kutukan dosa Tuhan. Oh, tapi kami percaya Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan bergumul untuk menolong kami semua. Terbukti Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kesempatan bagi kami untuk beribadah melayani Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, kami sedang mendapat perhatian Tuhan. Oh Tuhan, kami sedang bergumul bersama Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah, semua dosa-dosa
bahkan untuk menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayan ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh ada jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan baik di sini, di Surabaya, di Medan, semua lindungi semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu saat kami masih mau berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong semua, gerakan jiwa datang tidak terhalang apapun. Tuhan tolong lindungi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kami mengucapkan selamat sore bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun yang baru pertama kali bergabung lewat siaran langsung dimanapun kita berada. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Kita awali pujian kita dari pujian yang berjudul Bersyukurlah, nyanyian tambahan nomor 25, Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kembali dari atas dan saya undang bersama-sama kita akan berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kornya sekali lagi, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Satu Tubuh, nyanyian rohani nomor 280.
Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Kembali dari atas. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Kembali di atas. Tubuh Kristus terdiri atas banyak, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Kita tetap memuji Tuhan dan kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Nyatakan Kemuliaannya, NR 388. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doa. Kembali dari atas. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Kornya sekali lagi. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian Tak Perlu Kau Ragukan, Psalm 23. Dan saya membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan Cinta Kasih Kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Psalm 23, tak perlu kau ragukan. Tak perlu kau ragukan,
kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ayat 2. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongan. Kembali dari atas dan saya undang bangkit kembali bagi berdiri. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya. Ayat 2. Teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang mudah untuk menceritakan kehidupan saya kepada orang lain, apalagi yang tidak saya kenal. Tetapi firman Tuhan yang saya dengarkan selalu mendorong saya untuk tidak menutup-nutupi kehidupan saya dari dosa dan juga dari kasih kemurahan Tuhan yang telah saya terima. Nama saya Torang Donovan. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah terang. Kedua orang tua saya hamba Tuhan. Namun kehidupan saya berada di dalam kegelapan dan tidak mencerminkan sebagai seorang anak hamba Tuhan. Masa kanak-kanak saya sudah dipenuhi berbagai macam kenakalan. Nasihat, teguran, hajaran tidak pernah saya hiraukan. Bahkan saking nakalnya, ketika SMP saya sudah diusir papa dari rumah. Sejak saat itulah saya memiliki kebencian kepada papa dan berjanji akan membalas semua perbuatan papa kepada saya. Untuk menjalankan misi tersebut, saya mempelajari 2 jenis ilmu bela diri yang berbeda dan selalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan kepada papa. Namun demikian, waktu yang saya tunggu-tunggu tidak pernah datang seperti yang saya harapkan. Mungkin sebagian dari saudara ada yang mengenal papa saya, bagaimana hubungan saya terhadap papa saya. Dari luar memang kelihatan baik-baik saja, tetapi di balik itu ada sesuatu yang tidak beres. Kebencian terhadap papa berkurang ketika saya mengunjungi papa yang saat itu berada dalam masa pendidikan di tempat ini. Suatu pulang, papa memeluk, mencium dan memberi nasihat disertai derayan air mata. Terus terang, hal terindah yang pertama kali saya rasakan bersama papa sejak saya dilahirkan ke dalam dunia ini. Saya merasa tidak percaya akan kejadian itu. Sepanjang perjalanan hingga tiba di Jogja, saya tidak bisa tidur dan terus kepikiran, bagaimana mungkin papa melakukan hal seperti itu? Bukannya selama ini dia hanya taunya marah saja, memukul bahkan mengusir saya. Hati saya dapat menerima hal itu, tetapi pikiran saya tidak. Secara jasmani, kehidupan saya begitu diberkati Tuhan. Sejak mengenal bangku pendidikan, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, saya selalu mendapatkan beasiswa. Di usia yang ke-20 tahun, saya juga sudah bekerja di satu perusahaan terbesar di Indonesia dan dipercayakan memimpin satu divisi. Namun karena kehidupan saya dipenuhi oleh kepahitan, saya tidak pernah merasakan kepuasan dengan apa yang saya peroleh dari Tuhan. Saya mencoba mencari kepuasan dengan melakukan berbagai macam kejahatan dan kenajisan. Tidak hanya di ruang lingkup perusahaan dan masyarakat sekitarnya, tetapi sampai merambat ke beberapa kota di Indonesia. Sempat saya berhenti melakukan puncak dosa tersebut ketika saya mendengar mama saya sakit karena tanah dan rumah harus dijual untuk mendukung pelayanan papa setahun yang lalu. Saya sedih, orang yang paling saya sayangi di dunia ini sakit. Sebenarnya saya bisa membantu mereka dalam perkara tersebut tanpa harus menjual tanah dan rumah itu.
Tetapi karena kebencian saya kepada Papa, maka saya lebih mengutamakan kepuasan-kepuasan di dunia. Saya kembali melakukan puncak dosa tersebut, bahkan lebih parah lagi. 3 kali saya harus berurusan dengan aparat keamanan negara. Beruntung saya tidak masuk bui, walaupun jika ditinjau dari kasus, sudah seharusnya saya masuk ke dalam bui. Tuhan juga mengizinkan saya mengalami penyakit yang parah, amukan massa, kejaran senjata tajam, dan juga kecelakaan. Namun semua itu tidak membuat saya jera dan tetap melakukan dosa sampai puncaknya dosa. Singkat cerita, setelah sekian lama saya merantau, saya begitu merindukan Mama. Kebetulan pada saat itu Mama berada di tempat ini, jadi saya tidak bisa bebas untuk menelpon Mama, sebab di sini terbatas komunikasi. Ketika Mama sudah selesai masa pendidikannya di tempat ini, saya juga pulang waktu itu dan tidak ada rencana untuk berlama-lama di rumah, sebab saya tidak betah untuk tinggal di rumah. Tetapi Mama menahan saya dan berkata, "Kita baru saja 3 hari bertemu, masa kan kamu langsung pergi? Ikutlah dulu dengan kami fellowship ke Medan, setelah itu barulah kamu pergi." Saya menuruti kemauan Mama, hitung-hitung untuk membuat QTime bersama Mama. Dalam ibadah persekutuan di Medan, saya sempat marah. Kenapa? Karena firman itu rasanya mengarah pada saya semua. Saya berpikir, apakah Om ini sengaja? Bodohnya saya waktu itu, saya belum mengerti firman Tuhan. Season kedua dalam pendalaman Alkitab, saya kembali dihujani tusukan firman Tuhan. Tusukan yang terdalam saat itu adalah mengenai perpuluhan. Bagaimana tidak? Saya begitu diberkati Tuhan, tetapi tidak pernah mengakui semua itu datangnya dari Tuhan. Malahan saya menggunakannya untuk melakukan dosa. Hingga akhirnya saya merasakan suatu tekanan dari hati yang mengatakan, "Belum puaskah engkau melakukan semua ini, Torang?" Saya lemas dengan tekanan itu dan membuat air mata saya jatuh. Saya minta ampun sama Tuhan dan ingin bertobat. Saya rela mengorbankan beasiswa yang seharusnya saya dapatkan tahun ini. Bagi saya, untuk apa saya mendapatkan gelar kalau saya kehilangan keselamatan saya? Itu tidak ada gunanya, hanya menuju kepada kebinasaan. Waktu saya mengutarakan untuk masuk ke Lempinel kepada orang tua, mereka tidak percaya. Mereka malah menertawai saya. Mereka bilang pendaftaran sudah tutup, ditambah kehidupan saya bukanlah orang yang tergembala. Jangankan tergembala, saya saja menolak untuk dibaptis. Saya paham maksud mereka. Mereka tidak ingin saya membuat onar di tempat ini. Tapi saya terus mendesak dan meyakinkan mereka bahwa saya tidak akan mengecewakan mereka. Saya juga yakin jika ini rencana Tuhan, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi pertobatan saya, termasuk prosedur penerimaan siswa di tempat ini. Puji Tuhan, dalam keadaan kelemahan dan kehancuran hidup saya diterima untuk dididik di tempat ini, dan perlahan-lahan dibentuk menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Firman pengembalaan yang saya terima di tempat ini mampu untuk, yang pertama, mengubahkan hidup saya, terutama dari sifat benci terhadap Papa menjadi sifat kasih sayang, menjadi cinta kepada Papa. Teman-teman seangkatan mungkin mengingat ketika fellowship di Jakarta bulan Januari lalu, bagaimana saya selalu menghindar dari orang tua saya. Saya melakukan itu karena malu melihat mereka bagaikan seorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya menyesal sudah melawan apa yang mereka katakan selama ini. Nasihat yang dikatakannya selalu saya tolak, bahkan selalu memberontak. Kemudian yang kedua, firman pengajaran juga mampu mendorong saya mengakui dosa saya kepada Papa, kepada Mama, meskipun awalnya hanya melalui surat. Ketika surat saya tidak terbalas, saya hampir kecewa. Bukannya tidak percaya kepada perantara pesan, hanya saja saya merasa ada yang kurang. Apalagi itu menjelang hari pembaptisan saya. Bersyukur diberi kesempatan oleh Om Wi untuk berbicara langsung kepada Papa lewat telepon. Kemudian yang ketiga, firman penggembalaan juga menolong saya untuk masuk ke dalam baptisan air. Walaupun saat itu setan berusaha untuk menggagalkan lewat kelemahan dan penyakit yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Terima kasih buat Om yang sudah mendoakan dan juga semua yang ambil bagian dalam proses kesembuhan saya pada saat itu. Kemudian yang keempat, firman penggembalaan membawa saya sampai kepada saat pentahbisan. Saya jadi teringat seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan kepada saya, sifat saya sudah seperti seorang teroris,
Tapi setelah beliau mengatakan seperti itu, dia mengatakan juga bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tertawa, saya meledek beliau. Ternyata hal itu terjadi sekarang. Saya yang dulunya tidak pernah ada niat untuk jadi hamba Tuhan, kini sudah menjadi hamba Tuhan. Yang dulunya hamba setan, kini hamba kegelapan, sekarang sudah menjadi hamba terang kebenaran. Ketika ingin mengakhiri tulisan kesaksian ini, saya ditekankan Tuhan untuk mengakui dua dosa ini kepada saudara seiman. Yang pertama adalah ketika kuliah, dulu saya pernah membuat tato di sebelah kiri saya, bergambar salib. Kemudian di sampingnya, di sebelah dada kiri saya, itu adalah gambar wanita tanpa busana. Hal ini menimbulkan polemik antara teman-teman yang seiman dengan teman-teman yang tidak seiman. Kemudian yang kedua, karena ulah saya, dua gereja tidak menjalankan fungsionalnya sebagai gereja sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, gereja tersebut telah ditutup dan dombanya tercerai-berai. Ini adalah akibat kelakuan saya. Saya mohon maaf atas semua ini kepada saudara seiman di tempat ini dan dimanapun juga. Saya mohon didoakan juga. Masih banyak kekurangan dari dalam diri saya. Saya mohon didoakan juga untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai kelak dapat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, biarlah dari kesaksian tersebut bisa menjadi pelajaran dan awasan bagi kita bahwa firman pengajaran yang benar mampu mengubahkan hati kita yang keras menjadi lembut dan bisa memakai hidup kita yang dahulunya senjata buruk, senjata kelaliman, bisa menjadi senjata kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian yang berjudul Bersama Keluargaku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan dalam hati kita, agar kita bersama keluarga kita bisa mengenal, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita nyanyikan dari nyanyian rohani 306, Bersama Keluargaku. Dan pada kornya nanti vokal grup segera maju ke depan. Di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kembali dari atas. Kami di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saat kau tak berdaya hadapi semua persoalan di hidupmu, saat kau tak mengerti
Yesus yang sanggup menolongmu. Percayakan semua padanya. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, tak terpikirkan oleh kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, semoga indah pada waktunya. Saat kau tak berdaya hadapi semua persoalan di hidupmu, saat kau tak mengerti dan tak tahu jalan keluarnya, hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Percayakan semua padanya. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, tak terpikirkan oleh kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, semoga indah pada waktunya. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, tak terpikirkan oleh kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, semoga indah pada waktunya. Semoga indah pada waktunya. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita segera mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu terakhir dari nyanyian yang berjudul Firman-Mu Sungguh Ajaib. Nyanyian rohani 204, Firman-Mu Sungguh Ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kembali dari atas dan siap bersama untuk berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh, kembali dari atas, ajaib. Sungguh ku rasa
kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kornya sekali lagi. Pimpin langkahku, bimbing. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jawaban dalam persoalan. Jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Terus sekali kita mengatakan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya. Kami percaya keajaiban firman-Mu Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kami. Bahkan mampu untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami sekalian Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami. Menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, air mata kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menentukan semua yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan memeluk kami, memberi kebahagiaan surga. Tuhan memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong semuanya. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan dengan kami beribadah kepadamu. Dimanapun berada Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekarang. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12
ayat yang ke-35 sampai ayat 48. Ini tentang kewaspadaan, kelengahan. Ini Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Jadi 5 sifat tabiat daging sudah dipelajari. Ini yang kelima, yaitu kelengahan. Tabiat daging adalah kelengahan, tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Itu tabiat daging. Kelengahan, tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Nah, jika tabiat daging yang lengah itu dirobek, harus dirobek, disalibkan, maka kita menjadi kehidupan yang selalu waspada. Ini yang penting sekarang, selalu waspada, berjaga-jaga, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Ya, dalam sekolah harus waspada, dalam bekerja waspada, berjaga, dalam pergaulan waspada, berjaga. Nah, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Om selalu katakan, apapun yang berhasil di dunia yang hebat, tapi kalau saat Yesus datang kedua kali kita ketinggalan, tidak ada artinya. Sedikit pun tidak ada artinya, nol, betul-betul nol. Ya, itu sebabnya mari kita waspada, berjaga yang di dunia ini, dalam studi ayo yang sungguh-sungguh, dalam kerja sungguh-sungguh, dalam pergaulan hati-hati. Tapi lebih meningkat dari itu, lebih utama kewaspadaan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Ada 3 macam berjaga-jaga, waspada. Nomor 1 ayat 35 sampai 37 sudah kita pelajari, ya, berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini sudah dipelajari, pelita menyala, ikat pinggang kebenaran dan seterusnya, ya. Ini sudah dipelajari. Jadi berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sekali lagi, kerja keras, sekolah keras, tapi jangan lupa ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yang kedua, maju. Malam ini maju 1 langkah. Ayat 38 sampai 40. Baca dulu. 38 sampai 40. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi ini yang kedua, berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali. Yang tidak bisa disangkakan. Waktu kedatangan Yesus kedua kali pada malam hari, saudara, seperti pencuri di tengah malam. Tidak bisa diduga, tidak bisa disangka, tidak bisa disangkakan, tidak bisa diduga. Begitu pencuri, tidak ada pencuri besok ya jam 7 aku mencuri, wah penjara penuh, ya, tidak ada. Begitu juga kedatangan, bukan Yesus seperti pencuri ya, bukan. Kedatangannya, waktu kedatangan seperti pencuri datang, tidak ada yang tahu datang. Kalau tidak waspada ketinggalan, gitu. Dibongkar rumahnya, binasa semua. Ya, semoga kita mengerti. Jadi berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali pada malam hari. Seperti pencuri datang yang tidak diduga, tidak disangkakan oleh siapapun juga. Nah, kita baca, tadi cuma disebut, tadi ayat 38 pada tengah malam atau pada dini hari. Nah, sebenarnya dalam Markus, pasal 13, Markus, ya, Injil Markus, ya, kita membaca di dalam Injil Markus, ya, pasal 13, Nah, Injil Markus pasal 13 ini juga khotbah akhir zaman. Markus 13 ini khotbah akhir zaman. Markus 13 baca saja ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Nah, menjelang malam 1, atau tengah malam 2, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Dini hari atau pagi-pagi buta.
larut malam, saja dini hari atau pagi buta. 4. Jadi 4. Kalau di Injil Lukas tadi cuma disebut tengah malam dan dini hari, larut malam. Saja. Tapi lengkapnya 4 shift jaga. Nah, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Jadi ada 4 macam jaga malam, 4 shift ya, jaga malam, 4 macam jaga malam, 4 giliran jaga malam. A, menjelang malam, 18 sampai 21, jam 18 sampai 21 kira-kira. Menjelang malam, maghrib sudah jam 6 kira sampai 21. Ya, kemudian tengah malam, jam 21 sampai jam 24. 21 sampai 24. 00.00. Ya. Kemudian larut malam, jam 24 sampai jam 3 pagi, jam 3. Itu dini hari. Ya. Paling dingin itu. Ya. Kemudian pagi-pagi buta D, pagi-pagi buta jam 3 sampai jam 6 pagi. Nah, itulah jaga malam. 4 shift jaga malam, 4 giliran jaga malam. Dari jam 6 sore sampai 9 malam, menjelang malam, tengah malam 21 sampai 24, larut malam 24 sampai 3 pagi, kemudian pagi-pagi buta jam 3 sampai jam 6. Kita pelajari satu-satu. A dulu, menjelang malam. A, menjelang malam. Jam 18 sampai 21. Apa yang harus dijaga menjelang malam? Jadi kedatangan Yesus itu pada malam, mulai menjelang malam sampai pagi-pagi buta ini kita jaga betul-betul. Ya, kita jaga. Apa yang harus dijaga menjelang malam? Lukas 24 ayat 28 sampai 32. Lukas 24. Apa yang dijaga menjelang malam? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus yang sudah bangkit waktu itu meneruskan perjalanan. Tapi mereka sangat mendesaknya. 2 murid katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama dengan mereka. Dipaksa, jangan pergi Tuhan, jangan pergi. Ya, ayo bermalam bersama kami. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya ya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, ini, jadi ini saudara-saudara bisa baca mulai ayat-ayat sebelumnya. Ini tentang kebangkitan Yesus. Jadi waktu ke Emmaus, kampung Emmaus itu, ada 2 murid yang sedang muram. Lalu waduh, ya, mereka sedih, kecewa karena Yesus mati. Sudah 3 hari kok tidak ada apa-apa ini. Ya, nah itu mereka kecewa. Yesus datang tidak tahu mereka. Lalu ditanya, kenapa kok muram? Loh, apa saudara tidak tahu ada Yesus begini-begini? Kami harapkan dia, tapi mati sampai hari ini tidak ada apa-apa ini. Ya, kecewa mereka, putus asa. Nah, untunglah Yesus diajak bermalam, mau kemudian memecah-mecahkan roti. Nah, ini jadi menjelang malam yang harus dijaga, berjaga-jaga dalam pemecahan roti, firman Allah. Nah ini ya, jadi menjelang malam, apa yang dijaga menjelang malam, yaitu pemecahan roti, firman Allah. Itu saja. Jadi menjelang malam, kita banyak menghadapi persoalan-persoalan. Seperti 2 murid ini. Menjelang malam, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, bukan enak. Kita banyak menghadapi persoalan-persoalan, tekanan-tekanan, ya, itu stres dan lainnya, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan, stres. Sekarang kalau orang jalan, oh stres aku. Nah, semua stres, tekanan di sekolah, tekanan, harus PR, harus ini, harus itu.
Di kerjaan harus target begini, begitu. Tekanan-tekanan. Persoalan tekanan-tekanan membuat stres. Sehingga kita seolah-olah sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Oh kok banyak masalah begini ya. Belum masalah nikah, masalah ini. Waduh kok begini ya. Sehingga seolah-olah kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi sedih, kecewa, putus asa. Muka muram, selalu muka muram. Nah, sangat sayang ya. Kalau di masa remaja muda ini mukanya muram, wah sayang sekali. Sayang sekali. Nah, remaja muda ini mukanya masih muram, sayang sekali. Sudah muram, bukan masih muram, sudah muram, sayang sekali. Mestinya dinikmati wajah berseri. Ya, Om ini kalau bertemu murid-murid dulu, mantan murid SMA, saya lupa seringkali, masih ingat masa lalu. Sudah dengan anaknya, saya ketemu di pesawat baru 2 hari, 3 hari lagi. Ya, dia yang kenalkan, oh Pak Wijaya, oh ya, siapa kau? Langsung kasar sekali istri saya. Ya ingat dulu, masih murid dia, ya itu. Siapa kau? Padahal anaknya sudah besar. Ya, Fani Pak, oh iya sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ingat ya, ingat langsung pulang bahas. Oh anak itu dulu begini. Nah, ingat mau kembali lagi ke masa dulu itu. Saya 22 mungkin mengajar itu. Ya. Nah, itu jadi senang. Ya. Masa muda itu senang gitu ya. Dengan murid-murid senang, masih 17 mereka. Nah, jangan sampai muram-muram ya. Nah, memang menghadapi pencobaan, menghadapi ini ya, yang membuat sedih, kecewa, putus asa ya. Nah, itu saja seringkali ini membuat kita. Saya ingat kalau ketemu ada reuni, ada ini ketemu murid tuh langsung ingat ya. Masa dulu senang sekali ya. Masa muda itu ya. Nah, itu anaknya bingung sampai, loh mamanya kok dibentak-bentak. Lama sekali turun pesawat saya sudah bilang, ya kau lama sekali kau ini. Ya, anaknya bingung, oh ini gurunya mama, kamu kakek gurumu aku ya. Baru tahu, ya itulah senang sekali. Tapi inilah setan, akhir zaman membuat kaum muda muram, bermuka, wah banyak yang bunuh diri dan lain-lain, itu bahaya. Muka muram, stres, kecewa, putus asa, stres sampai bunuh diri dan lain-lain ini banyak terjadi sekarang. Ini maksudnya setan. Nah, Tuhan tolong kita ya. Oleh sebab itu gimana menanggulang ini? Sampai muka muram, sampai bunuh diri. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu kita harus banyak mengundang Tuhan. Nah, tadi murid, ayolah Tuhan. Belum tahu Tuhan dia ya. Ayo Pak, ayo tinggal. Jangan pergi. Mengundang. Oleh sebab itu kita harus banyak mengundang Tuhan supaya Tuhan hadir. Nah, mengundang Tuhan itu lewat apa? Lewat ibadah pelayanan, lewat berdoa, itu mengundang Tuhan. Oleh sebab itu kita harus banyak mengundang Tuhan hari-hari ini. Memang banyak persoalan, banyak semuanya. Tekanan, stres, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus banyak mengundang Tuhan. Lewat ibadah pelayanan, lewat berdoa. Supaya Tuhan hadir. Terutama lewat pemecahan roti. Pemecahan roti dipecah-pecah itu pembukaan rahasia firman. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran benar. Rumus menerangkan rumus, itu pelajaran. Itu di sekolah. Nah ini ayat menerangkan, itu pengajaran yang benar. Ditambah perjamuan suci. Nah ini terutama mengundang Tuhan. Saja banyak lewat ibadah ini, terutama lewat pemecahan roti untuk menghadapi banyak masalah, banyak air mata, banyak muka muram, stres. Nah, jangan sampai kecewa, putus asa, lalu bunuh diri, tinggalkan Tuhan. Jangan sampai itu. Ayo banyak mengundang Tuhan hadir, terutama lewat pemecahan roti, pembukaan firman, dan perjamuan suci. Nah, harus perhatikan ya, ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci harus diperhatikan. Menghadapi tekanan, kita butuh kekuatan, itulah ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Kaum muda yang masih kebaktian Minggu, Sabtu baik, sudah baik. Tapi kekuatan, nah itu dalam perjamuan suci. Ibadah pendalaman Alkitab harus ditekuni, harus diperhatikan. Ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya. Nah, dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci kita mendapatkan pembukaan firman,
dan perjamuan suci, saudara, akan membuka mata kita. Pembukaan firman pengajaran benar ditambah perjamuan suci akan membuka mata rohani kita. Waktu murid-murid sudah dengar firman kitab suci itu pengajaran benar, ayat menerangkan ayat dalam kitab suci itu pengajaran benar. Lalu makan perjamuan suci langsung, oh ini Tuhan, langsung. Jadi firman pengajaran ditambah perjamuan suci itu saja akan membuka mata rohani kita sehingga bisa melihat wujud Tuhan, sehingga bisa melihat wujud Tuhan dalam kuasa kebangkitan, wujud Tuhan dalam kuasa kebangkitan, saja wujud Tuhan wujud Tuhan dalam kuasa kebangkitan dengan jelas, wujud Tuhan dalam kuasa kebangkitan dengan jelas, makin jelas dengan jelas, sehingga kita menerima 3 hal. Lewat perjamuan suci ini, pendalaman Alkitab perjamuan suci, kita bisa melihat mata hati kita terbuka, kita bisa melihat wujud Tuhan dalam kebangkitan secara jelas, sehingga menerima 3 hal. Yang pertama, menerima kekuatan ekstra. Makan firman, pengajaran ditambah perjamuan suci double, kuat. Seperti makan 2 piring, wah kuat. Makan 2 piring kaum muda, kuat, makan double, memberi kekuatan ekstra. Ya, kita mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan menghadapi apapun juga, menghadapi tekanan, persoalan, sehingga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita ini bejana tanah liat. Kalau diisi apa saja ya tetap tanah liat. Kena bentur sedikit sudah kecewa, putus asa, retak, hancur. Sudah mau lagi, begitu. Tersandung. Tapi kalau diisi firman, diisi ijazah, diisi kekayaan, ya banyak orang kaya juga bunuh diri, orang pinter ya bunuh diri juga, stres juga banyak. Harus diisi firman, perjamuan suci, baru kuat. Kekuatan ekstra, menghadapi apapun juga, sehingga kita selalu mengucap syukur. Tidak putus asa, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu ucap syukur, itu kuat. Kalau kaum muda selalu mengucap syukur menghadapi apa, itu kuat. Rohani kuat gitu. Nah, ada kekuatan ekstra. Tapi kalau begini, begitu, enggak kuat dia, lemah. Karena kalau lemah kena serang 1 kali, kolaps. Kalau kuat bertahan. Mengucap syukur itu kekuatan. Itu bukti kita punya kekuatan ekstra dari firman dan perjamuan. Kedua, firman Allah kita terima, lalu makan perjamuan suci, firman Allah, firman pengajaran mendarah daging dalam kehidupan kita. Mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, artinya suku sama dengan Tuhan. Saja, mendarah daging Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, waktu murid-murid sudah makan perjamuan suci, loh dia Tuhan, lenyap tadi dalam Lukas, loh lenyap kemana? Lenyap kemana? Sudah masuk di dalam kehidupan kita. Sama dengan di Injil Yohanes 6, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, maka aku tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam aku. Lenyap, masuk di dalam kita. Nah, Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Saja, semoga kita mengerti. Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di dalam Tuhan. Mendarah daging. Satu lagi, firman Allah, 3 hal ya. Dan perjamuan suci, saja, menyucikan kehidupan kita. Menyucikan kehidupan kita. Sehingga selalu mempunyai harapan kepada Tuhan. Jadi kesucian itu sama dengan pengharapan. Sering kamu mudah dengar iman, harap, dan kasih. Iman itu kebenaran, harap itu pengharapan kesucian, kasih itu kesempurnaan. Jadi kalau kita hidup suci, tenang, selalu punya harapan kepada Tuhan.
Jadi waduh enggak bisa, enggak mungkin ini. Tapi hidup suci, nah, enggak putus asa kita. Selalu punya harapan kepada Tuhan. Di atas segalanya masih ada Tuhan. Mungkin di dunia ini sudah divonis, enggak bisa. Nah, tapi kalau kita hidup suci, enggak akan gampang putus asa, enggak mau putus asa, kecewa. Masih punya harapan. Selalu mempunyai harapan kepada Tuhan. Itu hidup suci. Selalu mempunyai harapan kepada Tuhan. Ya? Nah ini 3 hal yang kita terima lewat kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kekuatan ekstra kita selalu mengucap syukur. Tidak terpisah dari Tuhan. Mendarah daging firman. Yesus tinggal di dalam kita. Kita tinggal dalam Yesus. Tidak terpisah dari Tuhan. Nah, menyatu dengan Tuhan. Setan tidak bisa menjama kalau menyatu. Kalau terpisah, nah setan masuk di situ. Kalau kita menyatu, setan tidak bisa menjama. Kemudian ada penyucian. Firman dan perjamuan suci menyucikan hidup kita. Kita hidup dalam kesucian sehingga selalu mempunyai harapan kepada Tuhan yang sudah bangkit. Maut saja dikalahkan, dia mati bangkit. Apalagi cuma yang lain. Punya harapan kepada Yesus yang sudah bangkit. Mati tapi bisa bangkit. Apalagi cuma sakit bisa sembuh. Apalagi cuma apa bisa. Kita percaya, berharap bisa Tuhan lakukan. Amin. Nah itu gunanya ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ini harus dijaga hari-hari ini. Jangan lengah kaum muda. Memang paling lama dengar firman Allah. Ya namanya pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab. Kalau laut makin dalam. Nah, kalau lautnya dangkal enak. Renang ditambah kaki. Tahu renang ditambah kaki. Cuma lautnya sekian. Renang susah, kakinya yang cakar-cakar. Gampang. Itu. Tapi kalau dalam, mulai. Pendalaman Alkitab. Tapi dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Ya, sungguh-sungguh. Bukan membuang waktu, menggunakan waktu. Dampaknya luar biasa. Nah, kalau 3 hal sudah kita dapatkan dalam firman, 3 hal yang kita dapatkan dalam pendalaman Alkitab perjamuan suci itu, saudara, akan membuat kita kuat teguh hati. Nah itu, kuat teguh hati. Dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, itu 3 hal tadi, ada kekuatan ekstra, tidak terpisah lagi dari Tuhan, menyatu, ada harapan kepada Tuhan, kita disucikan, ada harapan selalu. Kalau digabung, tampillah kaum muda, orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Itu lewat firman dan perjamuan suci. Pemecahan roti. Kita bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kaum muda yang kuat teguh hati. Yaitu tidak bersungut, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun. Tetap percaya berharap Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego dan lain. Tetap percaya berharap Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Atau boleh tambah tetap setia dalam ibadah pelayan, tetap percaya berharap, tetap menyembah. Tidak mundur setapak. Kuat teguh hati. Tidak mundur setapak. Tidak bersungut. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Apapun kita hadapi. Tidak mundur setapak pun. Kita tetap percaya berharap Tuhan. Tetap menyembah kepada Tuhan. 1 Samuel 20. 2 Samuel 10. 2 Samuel Fatsal yang ke-10. 2 Samuel Fatsal yang ke-10 ayat 12. Ini Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram yang kuat, tentara besar. Ya. Kuatkanlah hatimu. Mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di mata. Ayo dicari ini menjelang kedatangan Yesus kedua kali, bukan pandai bodoh dulu, bukan kaya miskin, kuat teguh hati. Menjelang kedatangan Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan pandai bodoh, kaya miskin. Kuat teguh hati. Dicari kaum muda, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat teguh hati.
maka Tuhan sanggup menjadikan semua baik pada waktunya. Tuhan sanggup kalau kita kuat teguh hati, ya, di tengah kehancuran dunia, di tengah kesulitan, dari Tuhan sanggup untuk menjadikan semua baik pada waktunya. Nah, ini kuat teguh hati. Lewat pemecahan roti ya, jaga. Menjelang malam memang banyak tekanan, banyak persoalan mulai datang, banyak tekanan-tekanan mulai datang, ya. Stres di bidang apapun, sekolah stres juga, kerja stres, dapat kerja stres, dapat kerja stres juga, nikah stres, berapa banyak, baru-baru nikah, enggak kuat saya, aduh, enggak kuat saya, nah, sungguh-sungguh terjadi, saya sudah capek istilahnya, saya sudah capek. Nah, apalagi yang bertahun-tahun, bagaimana? Kekuatannya mana? Kekuatannya mana? Kalau kekuatan cuma pinter, kaya, tidak mampu. Menghadapi tekanan dari setan, tidak mampu. Harus ada kekuatan firman dan Roh Kudus. Amin. Jaga pemecahan roti akhir zaman. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ini menjelang malam yang dijaga. B, 2 saja malam ini. Nanti Sabtu depan CD, C dan D. Ya, baik. Malam ini AB saja. Tengah malam. Jam 9 sampai jam 21 sampai 24, maaf. 21.00 sampai 24.00. Tengah malam. Apa yang dijaga? Matius 25 ayat 6. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Terus tengah malam. Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Terus, tapi jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ketinggalan saat Yesus datang 5 gadis bodoh. Binasa selamanya. Tidak bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Jadi ini berjaga-jaga dalam Roh Kudus. Minyak persediaan pelita tetap menyala. Berjaga-jaga ya, dalam Roh Kudus. Minyak persediaan supaya pelita tetap menyala. Tadi berjaga dalam firman, pemecahan roti bersama perjamuan suci. Ya, sekarang berjaga-jaga dalam Roh Kudus, minyak persediaan supaya pelita tetap menyala. Tengah malam ini paling gelap, ini paling ngantuk juga paling gelap tengah malam. Ya, ini jam 21 sampai 24 pada tengah malam, maka baik 10 gadis bijaksana maupun 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis bodoh yang tidak bawa minyak itu. Nah, semuanya ngantuk dan tertidur. Nah, ini hati-hati. Semuanya ngantuk dan tertidur. Semuanya ngantuk tertidur. Nah, lengah, semuanya lengah. Nah, kalau Tuhan datang ketinggalan semua. Ketinggalan semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ini kita harus hati-hati. Nah, oleh sebab itu, perlu suara mempelai tadi. Suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, ini pada tengah malam kita harus mendengar suara mempelai, kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Yang membangunkan kita dari tidur rohani. Nah, ini membangunkan kita dari tidur rohani. Lengah. Nah, supaya kita berjaga-jaga selalu. Supaya berjaga. 5 gadis bijaksana mempunyai minyak dalam pelita, sudah. Pelitanya sedang menyala. Punya minyak. Pelitanya ada minyak. Tapi tidak punya
minyak persediaan. 5 gadis bodoh, saudara, 5 gadis, tadi bijaksana ya, 5 gadis bodoh dulu. 5 gadis bodoh punya minyak, tetapi tidak punya minyak dalam pelita, tetapi tidak punya minyak persediaan. 5 gadis bijaksana punya minyak dalam pelita dan punya minyak persediaan. Itu bedanya. Jadi 5 gadis bodoh punya minyak dalam pelita. Nyala masih. Tapi sebentar lagi bisa padam. Tapi tidak punya minyak persediaan. Sedangkan 5 gadis bijaksana punya minyak dalam pelita dan punya minyak persediaan. Punya minyak persediaan. Saudara, apa itu artinya, saudara? Minyak persediaan, saudara, atau minyak dalam pelita dulu. Minyak dalam pelita adalah Roh Kudus yang mengurapi kita, memenuhi hidup kita, dan memberikan karunia Roh Kudus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan, itu minyak dalam pelita. Minyak dalam pelita. Saudara, itu Roh Kudus yang mengurapi kita, memenuhi kita, dan memberikan karunia Roh Kudus. Karunia sehingga kita bisa melayani Tuhan. Ada karunia Roh Kudus itu bisa melayani Tuhan. Nah, itu pelita bisa menyala. Nah, itu minyak dalam pelita. Minyak dalam. Tapi kalau habis minyaknya, harus ada minyak persediaan. Kalau tidak punya minyak persediaan, begitu habis sudah pelayanannya habis. Nah, apa itu minyak persediaan? Tadi minyak dalam pelita. Roh Kudus sudah mengurapi kita, memberi karunia menjadi pelayan Tuhan. Baik, bisa melayani Tuhan. Kaum muda yang belum melayani, ayo mohon karunia jabatan. Yang sudah melayani, ayo ada minyak persediaan. Jangan cuma minyak dalam pelita, minyak persediaan. Minyak persediaan adalah aktivitas. Aktivitas kegiatan kita dalam Roh Kudus. Aktivitas kegiatan kita dalam, yaitu beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar. Tadi kalau minyak dalam pelita, yaitu Roh Kudus mengurapi, memenuhi kita, sehingga kita, Roh Kudus mengurapi, memenuhi dan memberi karunia. Kita diangkat menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu minyak dalam pelita, memberi karunia. Kita diangkat menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, tetapi harus ada minyak persediaan. Apa itu? Minyak persediaan yaitu aktivitas kegiatan kita dalam, yaitu beribadah melayani. Bukan cuma diangkat jadi imam lalu tidak melayani. Sudah jadi imam, hamba Tuhan harus aktif. Nah, itu minyak persediaan, harus aktif. Aktivitas atau kegiatan kita dalam Roh Kudus yaitu beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan setia berkobar-kobar. Beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan setia berkobar sampai garis akhir. Setia berkobar, tidak bosan, jaga supaya aku tidak bosan. Nah, itu ada minyak persediaan, tidak bosan. Kalau tidak ada minyak, bosan. Minyak persediaan. Kita berkobar-kobar, setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Ya, kaum muda, semoga panjang umur kita semua bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pelita tetap menyala. Kita bisa menyongsong kedatangannya kedua kali di awan permai. Pelita tetap menyala. 5 gadis bodoh tidak punya minyak persediaan, bosan. Melayani bosan akhirnya. Nah, berapa banyak pertama semangat, lama-lama loh kok hilang, bosan dalam pelayanan, tidak setia, akhirnya tinggalkan pelayanan, pelita padam. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Ayo malam ini jaga. Saat kita melayani, jangan tidur rohani, harus ada firman yang keras, membangunkan rohani, sudah bangun, jaga pelitanya. Ada minyak dalam pelita, kita sudah diangkat jadi imam, ada karunia Roh Kudus, baik, tapi ada minyak persediaan. Ayo aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dengan setia berkobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Pelita tetap menyala, kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan yang permai. Tidak bosan, jangan sampai bosan.
Nah ini 5 gadis bodoh bosan. Tidak punya minyak persediaan tuh bosan. Akhirnya tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Itu berarti pelita padam binasa selamanya. Tidak bisa menyongsong kedatangan. Pelita padam, kalau diurutkan pelita padam itu masuk kegelapan gantang dan tempat tidur. Nah, pelita padam di bahaya. Masuk kegelapan gantang, makan minum. Gantang tempat makanan. Kegelapan gantang. Kegelapan ekonomi. Zaman antikris. Kegelapan ekonomi mulai sekarang sampai zaman antikris gelap. Ditambah gantang itu dosa makan minum. Masuk dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba. Nah, kalau sudah bosan-bosan dalam ibadah pelayanan hati-hati. Sebentar lagi cari-cari dia. Merokok, mabuk, narkoba. Sampai permisi. Pelita ditaruh di tempat tidur. Kegelapan tempat tidur. Dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan. Lewat tontonan. Mata, tontonan. Lewat pendengaran sekarang ada. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Cabul, najis. Sampai nikah yang salah. Sampai penyimpangan. Laki-laki, perempuan-perempuan, hati-hati. Sampai kepada nikah yang salah. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, seks bebas. Nah itu kalau pelitanya padam, bosan dalam ibadah, hati-hati. Bosan pelita mau padam sudah masuk kegelapan. Kalau Tuhan datang dia ketinggalan. Tapi 5 gadis yang bijaksana punya minyak persediaan. Ayo aktif terus, jangan pernah bosan. Aktif, setia, berkobar sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang, pelita tetap menyala. Pelita tetap menyala sehingga kita bisa menembusi kegelapan gantang dan tempat tidur. Kegelapan ekonomi tidak bisa menjamah kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Kegelapan ekonomi tidak bisa menjamah. Kita diberkati. Kegelapan makan minum tidak bisa. Nah, kita hidup benar, suci. Kegelapan tempat tidur tidak bisa juga. Nikah kita benar, hidup kita suci. Pergaulan suci, nikah yang suci, yang benar, suci. Sampai bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Ini jaga kedua. Jaga menjelang malam firman dan perjamuan suci. Membuat kita kuat, teguh hati. Jangan pernah menyerah kalah. Jangan pernah mundur. Memang banyak pencobaan yang mustahil, banyak tekanan, stres mungkin kita. Aduh kok gini. Nggak sekolah salah, sekolah stres. Nggak kerja stres, kerja juga stres. Mau di mana? Itu yang kenyataan yang ada. Baru terima kerja, ketemu lagi, berhenti Lah kenapa? Stres. Nah, ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Saja tekanan, stres dan lain-lain. Memang harus dihadapi, tapi jangan muka muram. Ayo masih masa muda remaja. Kalau mau ndak muka muram berseri, ayo. Ibadah pendalaman Alkitab perjamuan. Ayo pemecahan roti, perhatikan. Pemecahan roti. Pembukaan firman dan perjamuan. Itu kuat, teguh hati. Semua baik, wajah berseri boleh tambah. Semua baik, wajah. Kalau sudah baik ya wajah berseri. Ya, terima raport baik semua. Pulang, siul-siul. Ya apa kamu? Lihat sendiri. Coba terima rapot terbakar semua. Nggak siul-siul, taruh, lecek-lecek rapotnya. Pulang pelan-pelan. Hei mana? Ya, muka muram. Itu kalau semua baik, wajah berseri. Semua baik, kuat, teguh. Jangan menghadapi tekanan ini, tekanan. Ya memang harus ditekan kita ini semua. Memang tekanan-tekanan supaya kuat teguh. Kenapa Tuhan kok izinkan kami ditekan, kami supaya kuat teguh hati. Jangan pernah mundur, kecewa aku. Jangankan di luar, di dalam rumah Tuhan aja sekarang ini banyak mengecewakan. Itu supaya kuat teguh hati. Supaya kuat teguh hati. Kenapa saya diizinkan ini Supaya kuat teguh hati. Sebab kalau sudah kuat teguh hati, buktikan pada Tuhan, semua baik. Amin. Wajah berseri. Nah, kedua, jaga Roh Kudus, pelita.
tetap menyala. Ada minyak persediaan. Setia berkobar-kobar. Supaya kegelapan-kegelapan tengah malam tuh paling gelap. Gelap gantang, terutama gelap tempat tidur. Tidak bisa. Kita tetap hidup dalam terang. Nah, sampai Tuhan datang pelita tetap menyala. Wajah tetap berseri juga. Kalau terang berseri, kalau gelap, coba kalau bisa difoto gelap-gelap itu. Ya apa wajahnya itu? Mau jalan, kalau mending masih rumahnya sendiri, coba ditaruh di mana? Gelap-gelap, apalagi rumah hantu. Nah, itu gelap-gelap. Itu lihat wajahnya. Mungkin ketawa nyengir. Takut campur apa itu. Nah, itulah gelap. Tapi kalau terang berseri. Ya, itulah. Semoga kita mengerti. Nah, kalau digabung kesimpulan, jaga menjelang malam, jaga firman, kesucian, pembukaan firman, kesucian. Jaga tengah malam, jaga Roh Kudus, setia berkobar, tidak bosan, terang, setia berkobar terang. Kalau digabung, firman dan Roh Kudus akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Nah, ini gunanya jaga firman, jaga Roh Kudus akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Firman Allah dan Roh Kudus menjadi dua sayap burung. Kita punya dua sayap burung nasar. Kalau jaga firman, jaga Roh Kudus, pelita menyala, jaga firman, tetap kuat teguh hati. Tetap dalam kesucian, kuat teguh hati dalam kesucian. Nah, jaga Roh Kudus tetap setia. Nah, firman ditambah Roh Kudus menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Gunanya atau hasilnya, mari dua sayap burung nasar yang besar atau dua tangan kasih setia Tuhan yang diulurkan kepada kita. Hasilnya pertama, Mazmur 17, 7-8. Mazmur 17, 7-8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kasih setia yang ajaib. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Ini kegunaan dua sayap burung nasar yang besar. Saja kegunaannya. Yang pertama, dua sayap burung nasar yang besar menaungi kita. Saja menaungi kita. Yang kecil tak berdaya. Saja menaungi kita bagaikan biji matanya sendiri. Sama dengan dua tangan kasih setia Tuhan yang ajaib yang memeluk kita. Menaungi kita, memeluk kita bagaikan biji matanya sendiri. Artinya, saja memelihara kita. Saja memelihara kita. Nah, ini memelihara kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia di akhir zaman. Nah, ini dipelihara, biji mata kecil tapi dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara. Nah, suatu dua sayap burung nasar menaungi kita. Seperti anak ayam, anak burung nasar tidak bisa cari makan, tidak bisa ini. Pokok ada di bawah dua kepak sayapnya dapat makan. Tinggal induknya cari makan, cicit kasih. Memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia yang besar. Sampai antikristus, kesulitan dunia yang besar. Yang bertambah besar. Dan melindungi. Memelihara, melindungi. Saja melindungi kita dari pencobaan-pencobaan, dari celaka mara bahaya yang mendadak, celaka mara bahaya yang sekonyong-konyong. Nah, itu semua begitu. Ya. Ditanya, loh kok bisa sampai begitu? Loh biasanya enggak gini kok. Bertahun-tahun enggak gini, enggak ada masalah. Tahu-tahu tuh. Nah, itu seperti yang kapal di Danau Toba. Kalau ditanya kaptennya, nakodanya, loh kok bisa? Loh biasa enggak ada masalah. Ya biasa aja, ada ombak ya biasa, saya sudah 10 tahun biasa. Tiba-tiba, wah, itu enggak bisa diduga. Enggak bisa diduga sekarang. Jangan bilang, wah aman-aman, tahu-tahu bom datang, wah. Enggak bisa diduga. Celaka mara bahaya. Akhirnya, makanya enggak bisa sombong kita. Mau sombong bagaimana hidup? Satu langkah jaraknya dengan maut, Raja Daud mengatakan. Celaka mara bahaya, dosa-dosa, puncaknya dosa. Ajaran palsu, ayo kita dilindungi. Yang mau
membinasakan kita semua, mematikan, membinasakan. Dilindungi. Sehingga kita selamat. Nah, satu butir pasir tidak boleh masuk. Nah, kita selamat. Tidak boleh masuk, celaka marabaya tidak boleh masuk, dosa tidak boleh masuk, ajaran palsu tidak boleh masuk. Saudara, nah itu semua. Saudara, pencobaan-pencobaan, ya Tuhan tolong semua. Sampai kita selamat. Kita selamat. Tidak binasa, selamat. Itu semoga kita bisa mengerti. Memelihara, melindungi kita. Ini menaungi, dua sayap menaungi kita, memelihara, melindungi kita semuanya. Jangan takut kau muda, asal berjaga dalam firman, kesucian, kuat, teguh hati. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah mundur menghadapi. Memang tekanan semua harus kita hadapi. Ayo tetap percaya berharap Tuhan. Jangan melawan juga. Jangan membalas, jangan melawan. Ayo serahkan sama Tuhan. Dia yang menjadikan semua baik. Yang kedua, jaga Roh Kudus, ibadah pelayanan setia berkobar, jangan mundur juga. Apapun jangan bosan sedikit pun. Ayo terus jangan bosan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Jangankan ibadah pelayanan sampai jalan tolnya, kalau malam-malam sudah ngantuk loh. Pak Andi loh, ini besok pagi ya Sabtu. Kalau di Surabaya Sabtu lewat. Besok pagi kita lewat lagi ya. Lewat lagi sini. Lewat lagi. Sama terus semua. Di Medan juga sampai hafal. Oh, masalah ini lewat sini. Ya, setelah ini stasiun, setelah ini Aksara, ya, sudah hafal. Ya, namanya Aksara di situ. Ya, lewat, kemudian rumah sakit Pirngadi, sudah stasiun Hindu, masjid, sudah sampai. Sudah ingat terus, lewat. Nah, apa yang tidak bikin bosan? Bosan, tapi kalau Roh Kudus tidak bosan. Amin, tidak bosan. Jangankan melayaninya, jalannya aja sudah begitu terus. Nah, itu mungkin ke Simpang begitu, Simpang Borobudur, mungkin di Medan begitu, jalannya semua begitu. Nah, jangan bosan, ayo semangat semua. Kalau bosan, pelita padam, celaka kita. Dalam kegelapan sampai kegelapan paling gelap. Kegelapan paling gelap. Jangan celaka, terang, kegelapan tidak bisa mempengaruhi. Dan bahkan menjadi dua sayap burung. Ini yang melindungi. Memelihara. Memang zaman tambah sulit kaum muda. Tambah bahaya, tambah sulit. Ya, kita dilindungi. Bagaikan biji matanya. Kita kecil tak berdaya. Menghadapi kesulitan besar, Tuhan yang pelihara. Ayo yang masih kesulitan, mohon. Tangan kasih setia yang ajaib itu dua sayap burung. Bisa mengadakan mujizat. Tuhan tolong kita semua. Kedua. Keluaran. Yang kedua. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara. Jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 1 tahun, 2 masa, 2 tahun, dan setengah masa. 3 tahun setengah. Ini dua sayap burung nasar menerbangkan kita melintasi badai lautan dunia. Melintasi badai lautan dunia sekarang. Melintasi badai lautan dunia. Wah, ini sudah masalah apa saja, badai di lautan dunia. Masalah semua bidang, ya, semua bidang bermasalah sekarang ini. Ini krisis di segala bidang, nah begitu. Melintasi suatu badai di lautan dunia, krisis di segala bidang. Tanya bidang apa saja krisis, kesulitan kita ini. Bahkan kemustahilan, kesulitan. Artinya melintasi badai, krisis di segala bidang, selesai. Tangan kasih setia Tuhan yang ajaib sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Badai bisa ditembusi, semua masalah selesai. Masalah ekonomi, masalah, ayo tetap bertahan, berjaga-jaga. Dalam firman, kesucian, kuat teguh hati, berjaga dalam Roh Kudus, pelita menyala. Ayo jangan bosan, tetap setia berkobar, jangan bosan. Nah, itu saja. Nah, itu akan menjadi dua sayap burung nasar. Dua tangan, kasih setia yang ajaib. Ah, ini yang bekerja. Ini yang kita bekerjanya ya sudah, kesucian, kuat teguh hati. Nah, kemudian
kita bekerja setia dalam ibadah pelayan, berkobar, itu aja. Nanti yang lain-lain Tuhan yang bekerja. Sudah. Nah, tetap kita kerja biasa, tetap sekolah biasa, nanti Tuhan yang nambahi semua. Kita yang tidak mampu kecil, ya Tuhan yang menambahkan semua. Amin. Tuhan yang tolong. Tangan kasih setia yang ajaib, itu yang menolong. Menyelesaikan semua masalah, menjadikan laut teduh, menjadikan semua teduh. Semua teduh. Semua teduh. Damai sejahtera, enak ringan hidup. Di masa muda harusnya enak ringan hidup. Semua teduh, enak ringan. Ada jaminan masa depan berhasil indah. Kalau laut teduh bisa jalan kapal, masa depan berhasil indah. Sudah pegang ini janji Tuhan. Kau muda, jaga-jaga, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam sekolah, ayo. Ya, mungkin, waduh om, saya belajar kurang mampu les, saya mau tanya teman, silakan. Yang sungguh-sungguh asal, belajar sungguh-sungguh. Kerja, wah harus gini om, harus tambah modal, silahkan, saya enggak ngerti. Tapi lebih dari itu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jaga firman, jaga Roh Kudus. 2 sayap burung nasar. Itu yang penting, terpenting. Biar tangan kasih setia yang ajaib itu yang bekerja. Menambahkan, tangan kita pendek, tidak bisa. Menambahkan, sampai panjang semanapun bisa. Tuhan lakukan. Yang tidak bisa dijangkau, jangankan dengan tangan. Kalau tidak bisa dijangkau dengan tangan, bisa lihat. Yang tidak bisa dijangkau pikiran. Siapa bisa melihat? Waduh, tidak mungkin. Biar Tuhan yang menjangkau dengan tangan kasih setianya. Amin. 2 sayap burung nasar yang serahkan sama dia. Pemeliharaan, perlindungan, melintasi badai sampai melintasi antikris nanti. Menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Menyingkirkan kita ke padang gurun. Melintasi badai itu sekarang, menyelesaikan masalah, membuat teduh masa depan, sampai menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan di padang gurun. Israel 40 tahun, kita 3,5 tahun. Dengan firman dan perjamuan suci. Ini. Di situ makanan burung nasar. Sampai kedatangan Tuhan. Yang ketiga, terakhir, kegunaan. Memberi kekuatan ekstra untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yesaya 40 ayat yang ke-29 mulai. Yesaya 40, ini terakhir. Yuk. Yesaya 40 dia memberi kekuatan pada lelah, menambah semangat kepada tidak berdaya. Banyak sayap terkulai mungkin, kecewa, putusan tidak bisa. Ayo, dia memberikan kekuatan kepada kita. Terus orang muda menjadi lelah lesu, teruna menjadi jatuh tersandung. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan, macam-macam. Gagal, tapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Yo, 2 sayap burung nasar memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Supaya tidak letih, lesu, beban berat, tidak tersandung, tidak terjatuh, tidak binasa. Tetapi kita diubahkan, diangkat oleh Tuhan. Diangkat itu diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Jujur, itu rumah doa. Kau muda harus jujur, terang-terangan. Ya, tidak. Benar, tidak benar. Rumah doa. Kalau sudah jadi rumah doa, Tuhan yang membela. Tuhan yang menolong, Tuhan yang titik-titik, sudah semua. Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk kita. Sampai kalau Tuhan datang, sempurna kita. Diubahkan sekejap mata sempurna. Layak 2 sayap burung nasar untuk mengangkat di awan-awan yang permai. Bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ketinggalan, bertemu dengan Tuhan di awan yang permai. Ini jaga, berjaga-jaga. Ayo dalam firman, dalam Roh Kudus, jaga kesucian, kuat teguh hati. Jaga Roh Kudus, jaga ibadah pelayanan setia. Sudah itu tugas kita. Jangan bosan, jangan kendor, jangan. Ayo terus, paksa. Ya, baru pelajaran daging dipaksa. Simon Kirene dipaksa memikul saya. Ayo paksa daging ini, paksa. Ya, paksa yang malas-malas mau berangkat ibadah ini, paksa daging.
biar kita mendapat 2 sayap burung nasar. Oh, kalau sudah mendapat 2 sayap burung nasar, tangan kasih setia aja, wah sudah. Lebih mudah dari membalik telapak tangan Tuhan. Rasakan nanti. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Bagi kita, tidak bisa dijangkau. Tapi lebih mudah daripada membalik telapak tangan. Saudara percaya? Saudara percaya? Di Surabaya, saudara percaya? Di Malang, di Medan, saudara percaya? Kok sedikit sayang-sayang. Saudara percaya? Amin. Semua dapat. Om berdoa semua dapat. Tidak bisa dijangkau pun Tuhan bisa semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu. Mari, Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dia Tuhan semesta alam. Tidak usah takut. Tuhan tolong kita. Lingkupiku. Kita bangkit berdiri dimanapun berada. Haleluya. Lingkupiku dengan saya. Yang sudah berhasil, jangan sombong. Sekonyong-konyong bisa dapat. Celaka, marah, bahaya, sekonyong-konyong. Kegagalan, sekonyong-konyong. Kejatuhan, Tuhan tolong. Badai bergelora. Yang masih dalam pencobaan, kesulitan, ayo berdoa. Bersamamu Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa mukur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau akur. Sepenuh hati dimanapun berada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau akur. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, orang tua terbatas juga, tidak bisa juga. Siapapun terbatas, ijazah semua terbatas. Tangan Tuhan tak terbatas. 2 sayap burung nasar tak terbatas. Tenang, mau dengan tundukkan kepala, tutup mata. Lebih pelan. Tuhan tidak pernah menipu saya dan saudara dimanapun berada. Lebih pelan-pelan. Lebih pelan-pelan lagi, ulangi. Seperti tidak didengar semua orang. Tidak mau berharap semua orang, termasuk orang tua siapapun. Jangan berharap. Hanya kepada Tuhan. Kepada suami, istri jangan berharap. Kepada anak jangan berharap. Hanya kepada Tuhan saja.
Hanya Engkau saja. Apapun keadaan. Lagi pelan-pelan berbisik kepada dia. Saya tidak panggil maju malam ini. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, sesungguhnya sayapku sudah terkulai Tuhan. Jauh di lubuk hati aku sudah bosan, kecewa aku. Mungkin ada yang bangga dengan semua. Serasa tak butuh Tuhan, jangan. Ayo kembali dalam pelukan tangan Tuhan, naungan sayap. Sekali lagi. Cerita sama Tuhan, curhat sama dia. Terang-terangan, jujur apa adanya. Rumah doa. Sampai tenang hatimu, sampai teduh ada di tangan Tuhan, itu berarti dipeluk. Ayo sembah dia, serahkan semua kepada dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, di Surabaya, di Medan, di Jakarta, dimanapun, di kota-kota manapun sampai luar negeri, Yesus ada bersama kami. Haleluya. Engkau dengar seru doa kami. Oh, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka Yesus. Haleluya. Ya laka Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Lingkupi kami. Naungi kami, peluk kami. Oh, mulai hamba semua Tuhan, peluk. Angkat kami, kuatkan kami. Oh, kami tak mampu menghadapi badai di akhir zaman. Rohani, jasmani, segala bidang. Kami tak mampu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka. Ulurkan tanganmu Tuhan, naungi dengan sayapmu. Ulurkan tangan kasih setia yang ajaib Tuhan. Ulurkan kepada kami. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. 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 Ya laka. Ya laka. Ya laka. Sampai terangkat di awan-awan jika engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Rasanya tidak mau berhenti menyembah. Kami bersyukur. Peluk hati kami damai malam ini. Tidak ada ganjalan lagi Tuhan. Tidak ada bosan lagi. Kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua Tuhan. Gembalakan kaum muda semua. Baik di sini WR4, Suprapto 2BC, Patra Kuningan. Juga 14 Jakarta. 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh. Dimanapun berada, luar negeri, dalam negeri, tetap Tuhan menggembalakan. Bukan manusia yang menggembalakan. Tuhan yang menggembalakan, pengajaran yang benar yang menggembalakan. Supaya kami merasakan naungan sayap Tuhan hari-hari ini. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Merasakan naungan sayap Tuhan. Uluran tangan kasih setia ajaib. Melakukan keajaiban bagi kami semua. Sampai menyempurnakan kami. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan semua. Pakai kami jadi saksimu. Dimanapun berada membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Terima kasih. Tolong kaum muda yang bekerja, berkati Tuhan, buka jalan. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Tolong semua buka jalan. Tuhan tolong. Yang mencari pekerjaan buka jalan juga. Tuhan tolong. Mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu. Nilai-nilai UAS yang merosot angkat semua. Skripsi dan lain belum selesai, tolong semua. Mencari sekolah baru, tolong semua. Berikan yang terbaik Tuhan.
namamu dipermuliakan. Kami percaya yang terbaik Engkau lakukan. Sekalipun tidak sesuai kehendak kami, tapi kami percaya sekarang Engkau memberikan, asal kuat teguh hati, Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Juga pergaulan kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan yang terbaik, satu dalam pengajar benar, ada buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Namamu dipermuliakan. Beri ketabahan kaum muda. Beri masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan, tolong semua. Segala keluh kesah kaum muda, Engkau yang menjawab, Engkau yang menolong semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing Tuhan, dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kalikan. Mereka bisa digembalakan dalam pengajaran benar, yang belum percaya Tuhan bisa selamat juga semuanya Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama menggembalakan dalam pengajaran yang benar Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada. Banyak permohonan kami, Tuhan yang mendengar, Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi satu nyanyian. Ya, boleh berkorban untuk pusuh dan lain-lain ya. Baik, Tuhan memberkati kita. Lagi ya. Segera. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau akur. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Kau puji Tuhan. Besok pagi di sini 7:50 kebaktian umum ibadah raya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan tolong kita. Nilai tambah dari Tuhan. Di WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit dimulai. Ya, kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan berikan nilai tambah. Di Medan jam 19.15 besok kebaktian umum di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room. Ya, jam 19.15 malam. Ya, gunakan hari libur malam-malam lagi. Tuhan menambahkan nilai tambah-tambah. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Dan selanjutnya ya, baik Tuhan. Tolong didoakan Christian Kamongan Lumban Gaul, cucu Ibu Gaul yang ulang tahun ke-13. Baik. Doa yang berulang tahun Ibu Dewi Puspa hari ini 7 Juli. Delicia Seril Hermanto sekolah minggu hari ini. Juli Primayadi Situmorang pengerja hari ini. Bapak Anil Murlidar Harjani 8 Juli. Bapak Dr. Andri Kurniawan 8 Juli besok ya. Ibu Roma Yuli Surabaya besok. Mahardipa Indrayana 9. Ibu Eti Suryaningsi, Ibu Ruli 9. Andreas Aditya Hendro Surabaya 9. Otniel Tontou Lempiran 49, Yulio Abramando 10, Ibu Sartini 10, Ibu Endang Pertiwi, Ibu Dani 11, Ibu Windy Carolina 11, Angelik Immanuel Priscilla Silia Surabaya 11, Angel Axel Prastio 12,
Bapak Andrew Seking di mana itu? Kuching, ya di Kuching mana itu? Malaysia, ya. 12 Juli, Stephen Franciscus 12, Jesslyn Vanessa Michael Misaela Pardede Medan 12, Wirnansi Yuliasari Jakarta 13, Secin Sekolah Minggu 14, Bapak Hermawan Yulianto 14, Joylin Sekina Mulyawan Sekolah Minggu 14, Ibu Ayin 14, Ibu Yuliana Surabaya 14. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Baik, mari kita sama-sama berdiri. Kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun. Kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Tadi semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan kaum muda. Balaskan berkat berlipat kali. Yang tidak hadir di sini di Surabaya Medan, Tuhan jamah semua. Di lain kesempatan setia kepadamu. Dan latihan kur kaum muda Tuhan berkati. Jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Baik di sini, kemanapun pergi, selamatkan. Besok pagi bisa datang kepadamu. Baik di Surabaya, kemanapun pergi, selamatkan. Dan besok siang bisa datang di Medan. Juga Engkau selamatkan kemanapun, rumah masing-masing semua. Dan besok bisa datang malam hari kepada mengajak orang tua dan lain-lain bersaksi. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. 5 detik, 10 detik sebelum pulang serahkan lagi hidup. Sampai damai sejahtera, tidak boleh ada ganjalan. Percayalah Tuhan mampu melakukan apapun. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kejatuhan, kegagalan apa saja. Tuhan mampu, kemustahilan, kehancuran Tuhan mampu semua. Yang berhasil lebih berhasil lagi Tuhan tolong semua. Haleluya. Haleluya. Engkau membahagiakan kami. Engkau sanggup melakukan semua. Sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya.